Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngaca Community. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi tips and trick kepada para job seeker atau pencari kerja, terutama yang fresh graduate ya, yang belum pengalaman atau yang mungkin baru pengalamannya setahun 2 tahun dan ingin tahu tips and trick sederhana dari para praktisi di dunia HRD atau di dunia rekrutmen atau di dunia talent acquisition. Di Ngaca Community kali ini kami mengumpulkan beberapa para profesional yang langsung menggeluti bidang rekrutmen ya, praktisi langsung ya dari beberapa perusahaan multinasional maupun nasional. Nanti teman-teman akan mengetahui tips and trick singkat aja dari mereka, bagaimana sih caranya supaya CV-nya dilirik ya, minimal teman-teman dipanggil lah ya untuk interview segala macam. Dan ada tips and trick singkat juga teman-teman ketika sudah bekerja gimana supaya kerjanya langgeng, kerjanya lancar ya, tentunya promosi, tentunya gajinya bisa naik ya. Kita saksikan beberapa tips and trick dari teman-teman profesional di bidang rekrutmen berikut ini. Check it out. Halo teman, perkenalkan aku Musfi, aku dari tim Talent Acquisition Ruang Guru. Hari ini aku mau bagi tips and trick untuk teman-teman fresh graduate dalam melamar pekerjaan nih. Nah, kira-kira apa ya yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, siapkan CV kalian. Usahakan CV kalian itu berisikan biodata kalian, work experience, baik itu full time, intern, freelance, dan lain-lain. Atau part time juga boleh. Selain itu, siapin juga organization experience kalian, sertifikat-sertifikat penting, prestasi-prestasi yang pernah kalian achieve gitu ya. Dan terakhir, boleh nih masukin skills kalian, baik itu hard skill atau soft skill. Yang kedua, siapkan motivation letter. Nah, motivation letter ini berisikan tentang background kalian itu dari mana sih gitu ya. Lalu yang kedua, berisikan tentang motivasi teman-teman kenapa sih pengen join ke perusahaan tersebut, kayak gitu. Yang ketiga, jangan lupa pelajari tentang culture perusahaan tersebut, entah itu mulai dari visi misi, value-value, dan lain-lain. Nah, yang terakhir nih, buat teman-teman, jangan lupa berdoa dan yakin akan apa yang sudah kalian siapkan untuk menempuh interview di suatu saat nanti, kayak gitu. Good luck buat teman-teman fresh graduate. Terakhir dari aku, tetap semangat, jangan mudah menyerah untuk mencari suatu pekerjaan ya. Karena semakin banyak kita apply, insya Allah juga semakin banyak opportunity yang akan datang ke kita. Oke, selamat pagi teman-teman pencaker. Perkenalkan, saya Tanto dari HR-nya Kredit Pintar, gitu ya. Saya mau bagi-bagi sedikit trik and triknya untuk teman-teman pencaker, terutama yang masih fresh graduate, gitu ya. Mungkin kalau teman-teman nanti cari pekerjaan, gitu ya, pastikan dulu posisi yang teman-teman apply gitu, dan pastikan posisi teman-teman yang teman-teman lamar itu tahu dulu job desk-nya ya, jangan asal apply gitu ya, karena ya takutnya nanti teman-teman terjebak sama judul dari lowongannya gitu ya. Terus pastikan lagi perusahaan yang teman-teman apply ya, perusahaannya seperti apa gitu ya. Mungkin itu. Terus satu, jangan pilih-pilih mungkin ya, untuk posisi buat teman-teman yang fresh grade, jalanin dulu ya, hitung-hitung nambah pengalaman buat teman-teman juga gitu ya, karena pengalaman cukup mahal di luar sana. Terus ya tetap semangat lah ya,
buat teman-teman walaupun kondisinya mungkin saat ini masih tergolong cukup sulit untuk mencari loker gitu ya, lowongan pekerjaan, tapi kalaupun teman-teman dapat gitu, dijalanin dulu, dinikmatin ya, prosesnya sangat-sangat menyenangkan lah untuk mencari pengalaman pekerjaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua ya. Sekali lagi semangat buat para teman-teman pencakar. Kalau butuh lowongan mungkin bisa juga teman-teman apply ke perusahaan saya ya, Kredit Pintar. Kita juga lagi butuh banyak posisi kok di Kredit Pintar. Oke, terima kasih. Semangat, salam selalu. Selamat siang Ngacak Community, bersama saya Wawan Hermawan dari bagian rekrutmen yang sehari-hari akan menseleksi setiap kandidatnya yang kita butuhkan. Tips pertama, kepercayaan diri. Kepercayaan diri perlu teman-teman munculkan ketika interview dengan HRD atau bagian rekrutmen, karena di situ kita akan lihat antusiasme, niat teman-teman untuk kerja akan terlihat di situ ya. Jadi kepercayaan diri sangat penting, karena itu pun potensi yang teman-teman rekrutmen akan lihat. Teman-teman punya potensi atau tidak, cocok atau tidak dengan posisi yang teman-teman lamar. Yang kedua, pahami pekerjaan yang teman-teman lamar. Pahami di sini artinya teman-teman akan kebayang seperti apa teman-teman akan bekerja, tuntutannya bagaimana, sehingga teman-teman juga selain memahami pekerjaan tersebut, tentu nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perusahaan yang teman-teman lamar. Tentu setiap perusahaan punya culture, punya budaya, punya tuntutan masing-masing tersendiri dan berbeda. Nah, di proses rekrutmen, di proses interview itu akan terlihat ketika teman-teman menguasai pekerjaan tersebut, sehingga user ataupun manajer yang menginterview teman-teman akan merasa senang ketika teman-teman punya antusiasme yang begitu tinggi terhadap posisi yang teman-teman lamar. Dua hal saja cukup penting, tapi maksimalkan. Sukses. Oke. Kalau untuk mencari kerja yang pasti skillnya ditambah lah ya. Kalau anak sekarang tuh kan harusnya skillnya bagus-bagus lah ya, jago-jago, skillnya skill bahasa Inggris segala macam, itu skillnya harus kuat, karena kalau skill nggak kuat kalian akan kalah kompetisi pastinya. Kemudian kalau udah ketika interview juga attitude-nya harus dijaga yang bener. Jadi benar-benar tunjukin skill. Ketika interview tuh jangan pernah keluh kesah soal apapun, nggak usah gitu ya. Jadi tunjukin aja skill segala macam. Kemudian kalau udah kerja yang pasti ya jalanin SOP-nya, jalanin tugas dan tanggung jawabnya, dan banyak-banyak bersyukur, karena kan seperti yang kalian tahu sendiri, di luar sana banyak orang yang masih nyari kerja atau kehilangan pekerjaan, apalagi era sekarang. Kalian yang dapat kerja atau masih bekerja ya banyak-banyak bersyukur lah gitu, tunjukin prestasi, tunjukin performance. Nah itu juga kaitannya sama naik gaji nih, atau misalnya kalian sekarang yang masih kontrak, supaya jadi permanen gimana sih caranya? Ya masih performance-nya harus dijaga. Tunjukin kekuatan performance kalian, bukan tunjukin kedekatan kalian sama bos gitu ya. Era ngejilat bos supaya naik gaji, naik pangkat kayaknya udah turun. Jadi benar-benar sekarang semuanya dilihat by performance. Itu aja. Silakan Mas. Terima kasih. Oke, pertanyaannya menarik ini Mas Kamal. Pertanyaan pertama, bagaimana sih caranya supaya dilirik sama perusahaan? Tentu kan sebelum kita gabung kita harus dapat perhatian dulu ya, get the attention from the company kan. Oke, yang pertama adalah bahannya adalah CV-nya dulu nih, dibuat semenarik mungkin. Definisi menarik di sini bukan dari desainnya yang colorful, bukan dari bentuk fontnya yang lucu ataupun fotonya yang estetik, tapi di sini CV yang menarik itu adalah CV yang representatif, bisa merepresentasikan perjalanan pendidikan, perjalanan pengalaman kerja ataupun magang yang pernah dilalui sama teman-teman, seperti itu.
CV sekomprehensif mungkin, serepresentatif mungkin, supaya apa? Supaya perusahaan ini tahu nih bagaimana perjalanan karirnya teman-teman gitu, dan kemudian bagaimana latar belakang pendidikannya teman-teman hanya dari selembar kertas seperti itu. Jadi dari CV itulah nanti yang menjadi bahan dasar perusahaan ini bisa melihat, oh ternyata seorang Kamal tuh pernah bekerja atau magang di sini, dengan apa yang dia kerjakan adalah ini. Saya tertarik nih mau ngobrol lebih lanjut. Itu yang pertama. Kemudian kedua, CV sudah, ketika diundang ya jalankan proses rekrutmen dan seleksi semaksimal mungkin seperti itu. Ceritakan diri kalian dengan realistis tapi tetap optimis. Hindari sikap-sikap yang pesimis, sikap-sikap pemalu dan sebagainya yang membuat diri kalian jadi malu, jadi sungkan, jadi bisa dibilang ya tidak all out ketika menceritakan pengalaman serta hal lainnya yang perlu diceritakan. Dan ketika sudah bergabung, yang pertama adalah tentu tanamkan rasa bersyukur nih. Ini cukup penting. Kenapa? Karena ketika kalian masuk di sebuah company, kalian adalah satu dari ratusan orang yang melamar di situ. Jadi sederhananya adalah kalian adalah pemenang di antara ratusan orang yang ingin bergabung di perusahaan itu. Itu tanamkan betul di dalam diri kalian rasa bersyukur itu. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa survive atau bahkan develop baik dari skill, kemudian karirnya. Yang pertama adalah pahami betul bagaimana budaya kerja di sana. Kemudian pahami betul apa yang menjadi SOP kalian, apa yang menjadi KPI atau target kerja kalian, seperti itu. Kemudian lakukanlah pekerjaan kalian sesuai dengan aturan main yang ada di situ, gitu ya. Kalau misalkan nggak tahu, tanya ke atasan kalian atau ke orang atau peers rekan kerja yang lebih senior. Kemudian yang kedua, buatlah perencanaan short term, jangka pendek dan jangka panjang nih teman-teman. Jangka pendek adalah contohnya misalkan aktivitas harian. Itu penting karena dari sinilah nanti yang akan membuat pekerjaan kalian jadi tertata lebih rapi, jadi kalian tahu target apa yang harus dicapai. Long term-nya adalah rencana kerja semesteran, per 6 bulan, atau bahkan bisa tahunan seperti itu ya. Nah, ini harus teman-teman bisa set nih, bisa teman-teman set di awal ketika masuk. Teman-teman di situ misalkan 1 tahun saya mau nyelesain project ini, 2 tahun saya harus naik levelnya jabatannya jadi senior staff seperti itu, jadi lebih senior. Jadi dari situ kalian bisa berangkat. Intinya adalah ketika sudah bekerja di situ, yang tadi saya bilang, ikuti aturan mainnya, pahami job desk kalian, kemudian jangan malu untuk bertanya ke rekan yang lebih senior, kemudian terbukalah dengan kritikan yang diberikan oleh rekan kerja ataupun atasan ketika kalian mengerjakan sesuatu. Salah itu hal yang wajar, tetapi ketika kalian mengerjakan sesuatu yang salah dan kalian menyerah, itu adalah konsep yang salah. Ketika kalian salah, kemudian kalian memperbaiki kesalahan itu supaya tidak terjadi di kemudian hari kesalahan yang serupa, maka di situ kalian belajar, gitu ya teman-teman. Dan itu sekali lagi, planning itu penting dalam pekerjaan, kemudian kemampuan kalian untuk belajar itu juga sangat penting. Terbukalah untuk kesempatan yang baru, untuk mempelajari hal yang baru. Itu sih Mas Kamal dari saya. Halo, nih udah ada rekruter dari perusahaan Home Credit Indonesia, namanya Pak Deman. Minta tips and trick nih buat para pencari kerja, khususnya fresh graduate, supaya cepat dapat kerja pertama. Yang kedua, kalau udah dapat kerja supaya sukses, awet, tahan lama, sama cepet naik jabatan tuh gimana kira-kira nih menurut Pak Deman nih? Oke, pertama-tama mau mencoba ya. Artinya jangan pilih-pilih kalau nyari kerja. Ya, apa aja itu boleh ya, sesuai dengan terampilan. Terus ya kita harus mau mengupgrade kemampuan kita ya. Dari pengalaman itu ya kita udah pasti dapat ilmu-ilmunya, dan tentunya teman-teman harus semangat ya. Artinya jangan menyerah di tengah jalan seperti itu ya. Kalau mencegah karir pastinya kan pengalaman akan mengikuti, karir akan mengikuti, dan tentunya kesempatan akan terbuka buat teman-teman semua seperti itu. Ya. Oke, thank you untuk waktunya. Thank you juga sudah mengundang saya untuk di sesi ini. So ya sebenarnya sih ini ya, ini sharing pengalaman aja ya, lebih sharing pengalaman karena
tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dalam hal topik yang disampaikan tadi, karena ini semua ya tergantung lagi rezekinya gimana, karena ada faktor di situ juga. Tapi kalau mungkin bisa sharing pengalaman sedikit untuk teman-teman yang fresh graduate, gimana sih biar paling tidak secara CV itu dilirik dulu nih sama si recruiter gitu ya. Sebenarnya kalau untuk para fresh graduate, teman-teman yang fresh graduate itu bukan dari CV-nya dulu, tapi semasa kuliah apa yang teman-teman sudah lakukan. Karena ya untuk fresh graduate tentu saja kan dari recruiter tentu juga tidak bisa melihat pengalamannya. Pengalaman kerjanya tentu saja belum ada. Jadi itu lebih ke bagaimana ketika kuliah teman-teman kegiatan teman-teman itu seperti apa? Apakah hanya kuliah pulang, atau kupu-kupu, ya kan? Ataukah memang aktif terlibat di berbagai kegiatan, atau mungkin ada intern, atau magang atau internship di perusahaan-perusahaan yang lain? Nah, itu akan menjadi nilai plus gitu. Jadi sebelum kita membicarakan tentang CV-nya, sebenarnya itu tadi semasa kuliahnya dulu nih diisi dengan apa gitu. Karena itu tadi ketika semakin banyak kegiatan yang diikuti selama masa perkuliahan, tentu saja itu nanti akan masukkan ke dalam CV, yang dimana CV-nya tentu akan semakin menarik untuk dilihat gitu. Jadi sebenarnya lebih ke waktu kuliahnya sih, apakah cukup aktif, organisasi, kegiatan kampus, ya syukur-syukur ada pengalaman intern atau magang, ya syukur-syukur bisa di perusahaan yang memang cukup terkenal. Nah itu akan jadi nilai plus ketika teman-teman lulus dan mencari kerja. Dan yang teman-teman ada pengalaman intern, ya kalau memang rezeki, siapa tahu rezekinya di perusahaan itu justru nanti ketika sudah lulus langsung ditawarin untuk bisa menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Itu sih Mas kalau untuk yang kita ngomongin tentang fresh graduate ya gitu. Sebenarnya lebih ke situ. Jadi bukan di CV-nya, tapi apa nih yang mau diisi di CV-nya itu ya, tentu saja kegiatan selama di perkuliahan gitu. Yang tips keduanya supaya udah diterima kerja nih gitu kan, supaya close probation lah, ya. Kontraknya terus langgeng panjang gitu lah. Gimana nih Mas Martin? Iya, untuk yang kedua sebenarnya gini sih, kalau yang saya alami sendiri ya, gitu. Kita ketika kerja kita memang punya job desk, ya kan. Tetapi ketika kita tidak mau mengerjakan pekerjaan di luar job desk, kalau saya pribadi itu adalah suatu hal yang pantang ya. Bukannya maksudnya yang gimana-gimana ya, tapi selama kita memang bisa mengerjakan itu, kalau itu meskipun itu bukan job desk kita, kerjakanlah gitu. Jadi dari 2011 itu sampai sekarang itu masih tetap kayak gitu. Selama misalnya memang bisa dikerjakan, ya kita kerjakan itu dengan catatan pekerjaan kita sudah selesai ya. Jangan sampai kita mengerjakan pekerjaan yang bukan tanggung jawab kita sampai pada akhirnya tugas utama kita terbengkalai, itu jangan. Jadi ketika semua sudah beres dan kita memang ada waktu, kita bisa membantu, kenapa tidak? Karena itu tadi, kita ambil gambaran misalkan ini dalam satu tim, ada satu manajer, kemudian let's say ada supervisornya 3 orang, masing-masing supervisor itu punya 5 anggota, 5 tim. Berarti kan untuk level staff-nya ada 15 orang, kemudian 3 supervisor dan 1 manajer. Kita ngomongin yang 15-nya. Bagaimana caranya kita bisa stand out atau terlihat lebih dalam hal yang positif ya, di antara 15 orang itu. Nah, itu teman-teman sendiri yang tahu ketika sudah di situ. Ya, dari 15 ini mungkin hanya 1 atau mungkin 3 lah berarti artinya ya. Karena kan masing-masing tim ada 1 supervisor misalkan seperti itu. Jadi atau mungkin kita persempit lagi dari 5 orang di masing-masing tim, bagaimana teman-teman bisa terlihat lebih menonjol dalam artian yang positif. Nah, itu balik lagi ke teman-teman. Jadi bukan hanya melulu kita bisa mengerjakan dengan baik, semuanya pasti mengerjakan pekerjaan dengan baik, karena itu memang sudah tanggung jawabnya. Kalau tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik, tentu saja teman-teman tidak ada di situ. Gitu ya. Ketika semua sudah mengerjakan pekerjaan dengan baik, apa nih yang bisa membuat teman-teman terlihat lebih dibandingkan yang lain? Nah, itu teman-teman yang tahu. Kalau dari saya, salah satu tipsnya adalah itu tadi. Kita mau belajar hal lain yang bukan tugas kita. Dalam artian gini, kita nggak usah itu kan, karena toh nanti itu untuk kita juga, kita bisa belajar banyak ilmu. Kita bisa belajar banyak ilmu yang lain yang di luar pekerjaan kita. Dan kalaupun memang ternyata tidak di situ, pasti di tempat lain ada yang bisa membuat teman-teman lebih berkembang. Maksud saya gini, contoh misalkan bekerja di perusahaan A, sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan A gitu kan, sudah mengerjakan yang terbaik, kok masih gini-gini aja ya, gitu loh. Ya, tidak tertutup kemungkinan peluang pasti datang dari luar. Gitu.
Gitu. Dan satu lagi nih, yang ini yang benar-benar saya alami benar-benar. Ketika performance biasa saja, kita tidak akan mendapatkan tawaran dari tempat lain. Tapi ketika kita lagi bagus, di situ banyak tawaran yang datang. Itu yang saya rasakan sendiri. Gitu. Jadi ya selama ini ya puji Tuhan perjalanan karir saya, karena itu saya tidak, bahkan ketika saya lagi nggak bagus performanya atau lagi malas-malasan, mau apply sebanyak apapun nggak ada yang datang gitu. Tapi ketika kita sedang bagus, sedang meningkat gitu kan, karena memang kita termotivasi gitu kan, pas nggak kepikiran tiba-tiba ada aja yang datang. Nah, gitu. Jadi teman-teman ya kita balik lagi ke ini ya, mungkin lebih filosofis ya gitu ya. Rezeki nggak akan kemana, ya. Kalaupun nggak ada di situ, pasti akan ada dari tempat lain. Jadi lebih ke kalau teman-teman sudah hitung-hitungan dari awal, ya itu tidak akan bisa membantu sih. Kalau pengalaman saya seperti itu ya. Gitu kira-kira Mas Kamal. Kalau dari saya ya gitu. Silakan. Boleh, oke. Jadi saya mau bagi tips juga. Sebenarnya ini dari yang saya alami juga, kembali lagi ya, untuk teman-teman yang memang sudah berpengalaman kemudian mungkin ingin cari pengalaman di tempat lain gitu ya. Jadi ini mungkin untuk teman-teman yang sudah ada pengalaman kerja tapi ingin cari opportunity lain di perusahaan lain. Mungkin satu tips dari saya, CV-nya teman-teman usahakan itu hanya 1 lembar, dan kemudian jangan tuliskan job desk tapi tuliskan apa yang sudah dicapai, karena itu yang dilihat. Job desk semua pasti di mana-mana sama aja, tetapi itu tadi, apa yang sudah teman-teman capai di perusahaan tersebut selama let's say mungkin 3 tahun, 5 tahun. Itu apa yang sudah dicapai? Apakah hanya mengerjakan pekerjaan atau teman-teman melakukan suatu perubahan atau mencapai sesuatu yang lebih? Nah, itu yang dilihat. Jadi ada 2 tadi. Usahakan CV-nya 1 halaman, karena sudah tidak zaman lagi ya CV berlembar-lembar dan segala macam. Saya sendiri malas bacanya. Jadi saya cari CV yang 1 lembar, kemudian tuliskan apa yang sudah teman-teman capai. Jadi bukan job desk-nya lagi, bukan dituliskan job desk satu-satu semua, itu tidak. Tapi tuliskan apa yang sudah dicapai. Sudah tercapai perubahan dan apa pencapaian itu. Thank you untuk waktunya. Oke, mungkin tadi agak sedikit terputus nih, mau nyambung lagi. Jadi teman-teman cukup 1 halaman saja, kemudian ditulis apa yang sudah dicapai teman-teman di perusahaan itu. Jangan tulis job desk, nanti tim recruiter atau talent acquisition itu agak malas membaca lah ya, karena mungkin sortirnya banyak CV, kerjanya banyak ya. Karena lihat, oh ini bagus nih, oh ini sesuai nih. Nah itu sih. Gitu aja teman-teman. Terima kasih Mas Martin sekali lagi atas waktunya. Semoga bermanfaat tipsnya. Terima kasih Mas Kamal. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat teman-teman semua. Terima kasih.